Hai semuanya, selamat datang di proyek terbaru kami kali ini. Nah, tadi udah lihat kan di intronya semewah apa rumah ini? Berasa nggak sih ruangan ini terasa lebih lega dan luas? Padahal ya, sebelumnya struktur di rumah ini tuh berantakan banget. Seperti kolom di mana-mana, balok yang terlalu rendah, bahkan kita sampai bingung mau mulai desain ini dari mana. Penasaran nggak sih bagaimana cara kita mensiasati kendala-kendala tersebut sampai menyulap rumah ini menjadi lebih mewah? Kami kasih tahu caranya ya. Kita mulai dari plafon dulu kali ya. Karena kondisi ruangan ini sebelumnya terlalu pendek, jadi kita tidak terlalu banyak main leveling pada ceilingnya. Sedangkan klien kita menginginkan desain plafon yang cantik dan tidak biasa saja. Untuk menambah kesan luasnya, kita memberi bias cahaya LED strip di sekeliling plafon pada bagian dalam dan luarnya. Kalau kalian lihat di sini, dinding ini terlihat simetris ya. Padahal di balik ini banyak kolom-kolom yang tidak beraturan. Untuk mensiasatinya, kita memberikan panel kamuflase yang menyesuaikan pada posisi kolomnya. Tidak lupa juga kita menambahkan aksen wallpaper motif dan juga list gold untuk menambahkan kesan mewah pada ruangan ini. Ini bagian yang menarik yang sering kalian tanyakan di Instagram. Sebenarnya kita sering memakai material lain seperti keramik, granite tiles, dan material lainnya. Seperti pada contoh proyek kali ini, kita memakai keramik motif marmer. Di sini tipsnya kita yang pertama itu memilih ukurannya yang lebih besar daripada keramik biasanya. Dan terakhir kita menambahkan desain pola lantai untuk menambah kesan mewah. Gimana menurut kalian? Cantik ya? Nah, pasti ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu area kamar tidur utama. Kalau kalian lihat, di area ini sebenarnya kan area masuk ya, tapi kebetulan kami sebagai desainer memaksimalkan fungsi kabinet ini untuk memenuhi kebutuhan klien, yaitu sebagai display kabinet. Oh iya, untuk kamar utama ini sebenarnya kita juga masih pakai color tone yang sama dengan area luar, yaitu penggunaan warna-warna seperti beige, ivory, juga beige. Di area kamar utama ini memang didominasi oleh warna-warna netral, tapi yang jadi perhatian di dalam ruangan ini yaitu bagian backdrop kasurnya, yaitu warna hitam dan juga warna coklat tua. Kalau kalian lihat bagian belakang tempat tidurnya ini, aku desain dengan kombinasi padded panel dan juga HPL motif marmer. Nah, untuk kalian yang mungkin punya budget terbatas tapi tetap mau ada aksen marmer di bagian rumah kalian, mungkin kalian bisa ambil alternatif dengan menggunakan HPL motif marmer ini. Tetap terlihat cantik tapi juga sesuai dengan budget kalian. Oh iya, dalam mendesain area ini sebenarnya banyak tantangan. Salah satunya yaitu area plafon yang tergolong cukup rendah karena plafonnya hanya tingginya itu hanya 2,6 meter saja. Jadi aku dan tim menyiasatinya dengan menggunakan dua profil, yaitu profil yang besar dan juga profil yang kecil di bagian tengah plafon. Sedikit tips nih buat kalian yang mungkin punya ruangan tapi ceilingnya tidak terlalu tinggi, karena kalian harus menghindari penggunaan chandelier di bagian plafon. Tapi agar ruangannya tetap cantik, mungkin kalian bisa menggunakan wall lamp atau mungkin table lamp seperti di desain ini. Spesialnya dari area ini yaitu walk-in closet kamar utama. Aku dan tim mendesain dengan warna yang cukup beda. Kebetulan kan kita lebih sering mungkin pakai white classic untuk di bagian kabinet. Nah, ini kita coba dengan warna baru, tetap dengan warna netral tapi lebih ke tone coklat. Catat ya, namanya ini Chamonix. Poin utama ketika kita buka pintu atau ketika kita masuk kamar mandi adalah bagian wastafel ini. Aku dan tim mendesain area wastafel ini dengan aksen lengkung dan juga finishing wash klasik sehingga memberikan kesan hangat. Mungkin kalian sering lihat di beberapa desain lifetime design, kami mendesain vanity table di bagian walk-in closet. Tapi karena memang area kamar utama ini tidak terlalu luas, kami akhirnya mendesain vanity table ini di bagian kamar mandi. Penggunaan cermin di area kamar mandi ini sudah cukup banyak. Agar tidak monoton, aku dan tim mendesain area ini dengan menggunakan antique mirror. Kebetulan kami mendesainnya di bagian bathtub dan kami mengkombinasikan dengan wall lamp dan juga wall panel finishing gold. Setelah tadi kita ke kamar utama, sekarang kita di kamar anak.
Nah, konsep di kamar anak ini sebenarnya ambil konsep lebih feminin. Jadi aku dan tim itu pilih warna yang pink. Dan yang jadi aksen yaitu di belakang ini, di belakang tempat tidur, ada aksen wallpaper yang aku pilih itu warnanya lebih bold dibanding warna interior di kamar ini. Tips buat kalian yang mungkin bingung nih untuk pilih warna di kamar anak yang maunya long lasting tapi tetap bisa masuk untuk umur anak kalian. Nah, tipsnya yaitu mungkin kalian bisa pilih warna yang lebih netral, ataupun misalnya mau pilih warna yang lebih bold juga bisa. Tapi saran aku untuk warna jangan yang terlalu terang banget ya, lebih ke arah dusty. Oh ya, dan satu lagi, untuk pemilihan furniture kalian juga harus yang lebih netral. Jadi kalaupun interiornya itu pilih warna yang udah bold, furniturnya harus lebih netral. Dan yang terpenting adalah untuk ukuran kasur, karena kan untuk anak kan pasti mereka tumbuh ya. Nah, lebih baik pilih kasurnya itu yang memang ukurannya sudah besar. Misalnya ukuran 160 atau 180 seperti itu. Mungkin bagi kalian ada yang ingin memaksimalkan tampilan lemari tapi terhalang karena ada pintu kamar mandi di sudut kamar. Nah, ini aku kasih tips untuk kalian, yaitu mendesain dengan tampilan pintu kamuflase. Jadi pintu kamarnya itu tertutup oleh pintu kamuflase yang tampilannya seperti kabinet. Jadi kalau misalnya kita masuk, ini udah masuk ke bagian kamar mandi. Wah, seru ya, tadi udah lihat-lihat hasil proyek terbaru kita yang rumahnya super mewah. Dan yang mau konsultasi bisa hubungi kita via WhatsApp atau bisa DM di Instagram lifetime.design. Sampai jumpa. Dah.